Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. I'm Rafan Farista Zalfa from class 25 Management A, NPM 254111155. Today I'm going to talk about a topic that plays a very important role in every organization: leadership in management. Leadership is not just about having a title or position. It's about how a person can influence, inspire, and guide others to work together toward a common goal. In the world of management, leadership is the driving force that keeps a team motivated, organized, and focused on success. In this presentation, we will explore what leadership really means, its functions, styles, and how effective leadership can make a big difference in achieving organizational goals. So, let's begin and discover what it truly takes to be a great leader in management. Di presentasi ini, saya akan membahas tentang apa itu kepemimpinan, kenapa itu penting, dan bagaimana kamu bisa mengembangkan keterampilan kepemimpinanmu sendiri. Kita juga akan membahas tentang beberapa jenis pemimpin yang berbeda dan beberapa tips untuk menjadi pemimpin yang efektif. Jadi, apa itu kepemimpinan? Kepemimpinan adalah kemampuan untuk memengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Pemimpin yang baik memiliki visi dan dapat memotivasi orang lain untuk mengikutinya. Nah, dari pengertian tadi, kita bisa lihat ya, leadership itu bukan cuma soal jabatan atau kekuasaan. It's about how we can influence and inspire others to move together towards one vision. Let's see what makes a great leader in management. Kenapa sih kepemimpinan itu penting? Kepemimpinan penting karena membantu organisasi dan tim mencapai tujuan mereka. Yang kedua, pemimpin yang baik dapat menciptakan lingkungan kerja yang positif dan juga produktif. Dari sini kita bisa lihat kenapa kepemimpinan itu punya peran yang besar dalam sebuah organisasi. Tanpa pemimpin yang baik, tim bisa kehilangan arah dan motivasi. Pemimpin bukan hanya orang yang memberi perintah, tapi juga seseorang yang mampu membimbing, mengarahkan, dan juga memberi semangat pada anggotanya agar tetap fokus pada tujuan bersama. Sekarang bayangin, kalau dalam satu tim semua orang jalan sendiri-sendiri tanpa arahan, hasilnya udah pasti nggak akan maksimal. Disinilah pentingnya kepemimpinan untuk menyatukan visi, menumbuhkan semangat, dan menciptakan suasana kerja yang positif juga produktif. Selanjutnya, bagaimana mengembangkan keterampilan kepemimpinan? Kalian bisa mengikuti kursus, membaca buku, atau mengikuti pelatihan. Kalian juga dapat belajar dari pemimpin lain dengan mengamati mereka dan meniru perilaku mereka. Biasanya kita akan menemukan bagaimana cara menjadi pemimpin ketika kita menggunakan mereka sebagai tolak ukur. Selain itu, keterampilan kepemimpinan juga dapat dikembangkan melalui pengalaman langsung. Ketika kita diberi tanggung jawab untuk memimpin sebuah kelompok atau proyek kecil, itu menjadi kesempatan yang baik untuk melatih kemampuan komunikasi, pengambilan keputusan, dan kerjasama tim. Semakin sering kita menghadapi situasi nyata, semakin matang pula kemampuan kita dalam memimpin. In addition, self-reflection is also very important. Kita perlu mengevaluasi gaya kepemimpinan kita sendiri. Apakah kita sudah mampu mendengarkan orang lain, memberi motivasi, dan mengambil keputusan dengan bijak? From the reflection, we can continuously improve and become a better leader day by day. Sekarang kita bahas tentang jenis-jenis pemimpin. Ada beberapa tipe pemimpin yang paling umum ditemukan dalam organisasi, yaitu yang pertama, pemimpin otokratis. Pemimpin ini biasanya mengambil keputusan sendiri tanpa banyak melibatkan tim. They prefer control and clear rules. Kelebihannya, keputusan bisa cepat diambil, tapi kekurangannya, anggota tim bisa merasa kurang dihargai.
Yang kedua ada pemimpin demokratis. Pemimpin tipe ini melibatkan tim dalam pengambilan keputusan. They listen, discuss, and value everyone's opinion. Gaya ini menciptakan suasana kerja yang terbuka dan partisipatif. Yang ketiga, pemimpin laissez-faire. Tipe ini memberikan kebebasan penuh kepada anggota tim untuk bekerja dan mengambil keputusan sendiri. Tapi kalau timnya belum mandiri, bisa bikin kerjaan jadi kurang terarah. Yang keempat, pemimpin karismatik. Pemimpin karismatik menginspirasi dan memotivasi dengan kepribadian yang kuat. They lead by example and emotional connection. Orang biasanya mengikuti mereka karena rasa kagum dan juga percaya. Yang kelima, pemimpin transformasional. Pemimpin itu fokus pada perubahan dan juga perkembangan tim. They encourage innovation, inspire new ideas, and help the team grow. Gaya ini paling cocok untuk organisasi yang ingin terus berkembang. Sekarang kita masuk ke bagian tips untuk menjadi pemimpin yang efektif. Being an effective leader isn't just about having authority. It's about inspiring and guiding others towards a common goal. Yang pertama, pemimpin harus memiliki visi yang jelas. Kita perlu tahu kemana arah yang ingin dicapai dan bagaimana cara membawa tim ke sana. Yang kedua, memotivasi orang lain. A leadership should be able to lift others up, especially in difficult times. Kita harus bisa membuat anggota tim tetap semangat dan juga percaya diri terhadap kemampuan mereka. Yang ketiga, menyelesaikan konflik. Dalam setiap tim pasti ada perbedaan pendapat. Keempat, membuat keputusan yang sulit. Sometimes leaders have to make tough calls. Pemimpin yang efektif berani mengambil keputusan, meskipun tidak selalu populer. Yang kelima, menjadi teladan yang baik. Kita harus menunjukkan sikap disiplin, tanggung jawab, dan juga kejujuran agar orang lain terinspirasi dan juga mengikuti kita. So, leadership is a continuous process of learning, growing, and setting an example. Pemimpin yang efektif bukan hanya bisa memerintah, tetapi yang bisa menginspirasi. Kepemimpinan adalah keterampilan yang penting yang dapat membantu Anda mencapai tujuan Anda. Dan itu benar banget. Leadership isn't just about giving orders or being in charge. It's about guiding, inspiring, and bringing out the best in the people around you. Karena pada akhirnya, seorang pemimpin yang hebat bukan diukur dari seberapa tinggi jabatannya, tetapi dari seberapa besar pengaruh positif yang ia berikan kepada timnya. So let's remember, great leaders dan great followers. They create more leaders. Thank you so much for your attention. I hope this presentation has helped you understand more about leadership and management. How it's not just about power, but about vision, teamwork, and responsibility. Let's remember that true leadership begins with ourselves. How we inspire, how we communicate, and how we make a positive impact on others. Once again, thank you for listening, and I hope you enjoy the presentation. Have a great day, everyone. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.